Oke, saat ini kita berjumpa lagi di dalam program All About SMCC. Dan saat ini saya Anton Darmawan akan berperan sebagai host. Nah, sebelum kita masuk di dalam program ini, saya perlu jelaskan tentang tujuan kenapa kami membuat tentang acara All About SMCC ini, dan kami membuat dalam bentuk serial. Jadi memang program ini kami buat dengan tujuan untuk menolong terutama jemaat-jemaat SMCC agar mereka lebih bisa memahami apa itu SMCC, gambaran-gambaran apa saja yang kami kerjakan, dan jika saudara menjadi jemaat atau murid atau pemimpin, apa saja yang akan saudara kerjakan. Sekaligus program ini kami memang buat untuk menolong orang-orang di luar SMCC, karena saya mendengar ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu SMCC dan sebagainya, sehingga biarlah melalui program ini Anda bisa lebih mengenal, karena ada banyak keunikan-keunikan yang kami kerjakan di SMCC ini yang jarang dikerjakan oleh gereja pada umumnya. Dan saat ini saya sudah mengundang narasumber kita, yaitu Ko Budi Utomo dan Ko Angga Prasetya. Jadi mereka berdua ini adalah penatua SMCC dan juga bisa dikatakan sebagai founder gereja ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik empowering. Jadi langsung pertanyaan ini saya berikan kepada Ko Budi dan Ko Angga. Dari 3 value SMCC itu ada satu value, yaitu adalah empowering. Nah, apakah bisa dijelaskan tentang apa sih definisi empowering itu, agar semua changer saat ini sebelum kita masuk lebih lanjut kita bisa memiliki cara pandang yang sama. Oke, silakan. Ya, enggak. Aduh. Silakan. Ya. Jadi memang salah satu value ya dari SMCC kita ini adalah empowering, yaitu pemberdayaan. Jadi sangat tipis sekali ini dengan memberdayakan sama memperdayakan, ini dua hal yang berbeda sedikit tapi punya arti yang sangat krusial. Nah, kita punya value yaitu empowering, yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah satu kerinduan di mana kita ingin melihat bahwa setiap orang yang di sekeliling kita itu kita perlengkapi sehingga mereka menjadi berdaya guna, ya, mencapai potensi yang maksimal sehingga mereka boleh mengerjakan kehendak Allah. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi itu menurut saya definisi dari pemberdayaan. Oke. Gitu. Dari Ko Angga mungkin ada tambahan? Ya, sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi sesuai dengan namanya, pemberdayaan berarti membuat orang menjadi berdaya atau berkemampuan atau potensi yang dia miliki berkembang. Seperti itu. Nah, dan itu pun juga sebetulnya kalau kita berkaca dari firman Tuhan itu jauh lebih jelas ya, bahwa setiap kita itu memang Tuhan udah kasih benih ilahi, ya Tuhan udah kasih potensi. Nah, apakah kita sebagai orang-orang yang memimpin, ya kan? Apakah kita membuat mereka istilahnya potensinya bertumbuh berkembang dan yaitu sekali lagi menjadi berdaya guna. Oke, value SMCC tentang empowering ini kan value yang memang mulai sejak awal itu dikerjakan pada waktu SMCC berdiri. Jadi value ini kan bukan muncul pada waktu tengah perjalanan SMCC, bukan, tetapi itu mulai sejak awal. Berarti tentu saja dari Ko Budi dan Ko Angga itu pasti punya alasan. Kenapa value empowering ini menjadi salah satu value dasar SMCC? Ya, mungkin bisa dijelaskan, mungkin Ko Budi dulu. Sebetulnya ini berhubungan dengan yang kita pernah jelaskan di awal ya, yaitu change movement. Kita visi kita dengan SMCC adalah pergerakan orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa membuat mereka bergerak, orang-orang percaya ini, mereka bisa jadi pemimpin, tanpa kita punya yang namanya pemberdayaan. Ya, atau lebih tepatnya saya lebih suka berkatakan kalau kita nggak punya budaya memberdayakan atau kita nggak punya spirit roh
pemberdayaan. Nggak mungkin itu akan bisa terjadi. Jadi value itu lahir, jadi value itu kan seperti pagar ya. Kalau kita ngomong visi itu melihat paling jauh, tapi kalau value itu adalah pagar, supaya kita tahu bahwa kita nggak keluar, itu namanya value. Nah, kalau kita mimpi satu hari semua orang itu akan jadi pemimpin, semua orang percaya itu akan bergerak. Kalau kita nggak siapkan sebuah wadah atau budaya yang benar, yaitu memberdayakan, saya rasa makanya itu hanya sekedar moto dan hanya sekedar mimpi yang tidak akan pernah terjadi. Makanya ini menjadi poin yang sangat penting sebetulnya pemberdayaan. Ini adalah value kita yang pertama, bahwa kita berharap bahwa semua orang-orang yang ada di SMCC ini adalah mereka punya roh pemberdayaan. Ya, itu kira-kira. Dari Ko-Angga, alasannya kenapa? Pasti kan value ini sepakat ya. Dari Ko-Budi dan Ko-Angga pasti kesepakatan. Apa yang membuat kenapa kok value pemberdayaan ini menjadi salah satu value dasar SMCC? Ya itu tadi. Karena sekali lagi setiap orang percaya, mereka lahir baru, kan mereka disebut sebagai anak ya. Anak atau lahir baru berarti sebagai baby misalkan aja seperti itu. Nah, sekali lagi di dalamnya itu ada benih, ada potensi yang Tuhan kasih. Seperti yang kita ketahui, Roh Kudus dicurahkan pun juga sebagai bentuk pemenuhan sebuah nubuatan ya kan di kitab Yoel, bahwa Roh Kudus juga akan tercurah bahkan sampai kepada anak-anak kan, anak-anak, teruna, bahkan sampai kepada orang tua. Jadi kita bisa lihat bahwa di setiap orang pun ya kan, bukan hanya orang tua tetapi juga orang muda, bahkan anak-anak, Roh Kudus pun tercurah dari sana. Nah, dari situ itu menjadi dasar bahwa kita berpikir bahwa sekali lagi setiap orang itu berarti berpotensi buat Tuhan. Itu. Ya, nggak hanya orang tua tapi juga dewasa, bahkan anak-anak itu memiliki potensi. Nah, oleh sebab itulah dari sana kita berpikir bahwa ini harus menjadi satu nilai ya kan bagi SMCC, bahwa kita harus belajar memandang bahwa setiap orang yang bersama-sama dengan kita itu memiliki potensinya di situ. Ya, memiliki potensinya bahwa dia bisa berdaya guna untuk Tuhan. Itu. Oke. Kalau kita berbicara tentang memberdayakan atau memaksimalkan, tentu saja ini kan butuh sebuah proses. Ini kan butuh sebuah konsistensi. Nah, yang dimaksud dengan value memberdayakan ini, apakah satu orang langsung memberdayakan banyak orang atau bagaimana? Apakah memang ada tulus-tulus atau ada mungkin program atau apa, misal satu orang secara khusus ditunjuk memberdayakan 2 orang atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi sekali-kali harus Angga duluan. Jadi pemberdayaan itu natural ya. Menurut saya kita nggak pernah dalam arti untuk bagaimana satu orang memberdayakan 1 orang atau 2 orang, karena nanti saudara juga bisa lihat di dalam segmen kita yang tentang fathering, tentang community atau komunitas, itu adalah bentuk dari pemberdayaan. Terus kemudian Bible study, yaitu equipping itu juga. Jadi dimanapun kita berada, kalau ini berupa sebuah program, di mana kita punya community. Jadi di dalamnya ini sendiri pemimpin komunitas itu memberdayakan anggotanya. Fathering, pembapaan, berarti bapak rohani akan memberdayakan anak-anak rohaninya dia. Kemudian Bible study, para tutor atau pengajar sedang memberdayakan para peserta yang mengikuti Bible study, dan demikian juga kita pribadi. Nah, kapan saatnya kita memberdayakan? Kapanpun artinya. Jadi ketika misalkan saya bertemu, seandainya dengan ini bukan anak rohani saya, bukan pemimpin di SMCC, tapi mungkin hanya jemaat saja misalkan yang baru sekali 2 kali pertemuan. Nah, ketika kita ketemu dengan seseorang ini, yang saya maksudkan bahwa kalau kita nggak punya roh pemberdayaan, berarti gini, kita nggak akan mungkin tertarik dengan semuanya itu. Dengan siapapun saya ketemu, ketika saya melihat bahwa ada orang ini orang potensi, harusnya saya bergairah. Sehingga saya mulai melihat bahwa ada sebuah potensi yang Tuhan taruh di dalam seseorang itu, dan kita mulai apapun, kita melihat kekuatan, kelemahan. Jadi kita nggak melihat hanya kelemahannya aja, tapi kalau kita tahu kelemahan, makanya kita harus ajarin dia untuk menang dari kelemahan. Kalau dia punya kelebihan, kita katakan bahwa kamu punya potensi. Dan selanjutnya mungkin dalam
pertemuan-pertemuan kita nggak sadar kita cuma sharing. Tetapi yang paling penting kita inginkan bahwa orang tersebut potensinya muncul. Kita memandang bahwa orang tersebut satu hari dia akan menjadi pemimpin di tempat ini. Satu hari dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, itu yang ada dalam benak seseorang ketika dia melihat orang-orang sekelilingnya walaupun itu baru pertama kali dijumpai gitu kan. Nah, itu yang saya maksudkan adalah empowering itu kapan dimulai di situ. Jadi bisa saja melalui program yang SMCC buat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita ngobrol itu sebetulnya kita bisa juga mengempowering sebetulnya. Sambil kita ngobrol, kita melihat kadang-kadang, ternyata dia punya kelemahan ya, ternyata dia punya kelebihan ya. Di saat seperti ini yang kita nggak pernah tahu. Nah, itulah terjadi yang namanya empowering. Itu sih. Oke, dari Kongga ada tambahan? Sama sih sebetulnya ya. Jadi pertanyaan itu sebetulnya kan sudah mulai menjurus kepada sistem atau program ya. Betul, kan satu orang berapa orang. Memang kan pasti semua gereja itu kan rindu memberdayakan jemaatnya. Nah, kira-kira apakah ada yang SMC miliki secara spesifik di mana itu seolah-olah orang yang tidak kepingin memberdayakan tiba-tiba mereka masuk di SMC, mereka ingin memberdayakan. Nah, apakah ada seperti program-program secara khusus atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita bicara value terlebih dahulu, sekali lagi value itu harus sesuatu yang diyakini oleh semua orang yang ada di SMCC. Ya, sehingga karena itu diyakini bersama, maka itu membentuk juga cara pandang kita bersama-sama. Ya, lepas dari masalah ada programnya atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau sudah bicara mengenai masalah program atau sistem, nah memang sebetulnya bisa dikatakan hampir semua gereja itu juga pasti sama ya, karena sebetulnya yang kita buat itu nggak ada bedanya lah ya dengan gereja pada umumnya nggak ada bedanya. Ya contohnya aja misalkan aja kayak Bible study ya kan, tentunya nggak ada bedanya. Di gereja lain pun juga ada. Ya, nah terus kemudian di tempat kita kan juga ada pembapaan ya kan. Ya mungkin aja di tempat lain juga ada, entah itu namanya pembapaan, entah itu namanya pemuritan, mentoring mungkin juga ada. Dan kemudian kita juga ada komunitas ya kan. Nah, tetapi sekali lagi lepas dari berbagai macam program yang ada, intinya adalah apakah kita punya spirit untuk memberdayakan orang lain. Karena kalau kita tidak punya, meskipun program itu ada, ya tetap kita akan memandang meskipun seseorang sudah mengikuti hal tersebut, maka kita tetap akan meragukan potensinya. Kita tetap akan tidak punya keyakinan dan tidak akan memberi kesempatan bahwa seseorang bisa muncul seperti itu kalau kita tidak punya spirit pemberdayaan. Berarti kalau kita bicara spirit of empowering, ini berbicara bahwa seluruh jemaat SMCC itu diharapkan memiliki gaya hidup untuk memaksimalkan orang lain. Apakah seperti itu berarti ya? Ya, jadi sebetulnya gini ya, dari apa yang kita yakini, tadi Angga ngomong, top value kita yakini, kamu yakini, dan kita kerjakan secara konsisten, maka akan membentuk sebuah budaya, culture. Inilah yang sebetulnya yang kita rindukan. Kalau culture ini, budaya ini kalau sudah terbentuk itu kan mengubah seseorang tanpa dia tahu, dia rasa. Dan tiba-tiba aja muncul yang namanya misalkan roh pemberdayaan itu, misalkan contohnya gini, selalu rindu untuk belajar, ya kan? Itu salah satu ciri dari orang-orang yang punya roh pemberdayaan itu, ingin terus belajar, terus juga ingin berbagi. Ya kan bahaya juga kalau cuma hanya ingin belajar tapi tidak mau berbagi, ya kan? Bahkan itu antusias bahwa kehidupan berbagi itu menjadi kehidupan yang sangat antusias, bahwa saya ketemu siapapun, saya kepingin berbagi apa yang saya punya, saya mau berikan semua apa yang saya punya. Gitu kan, berarti antusias, ingin belajar, mengakui kelebihan orang lain misalkan. Itu kan salah satu ciri-ciri dari pemberdayaan ya. Saya dengan Angga ya, saya tahu bahwa kita beda. Kelebihannya apa? Nggak ada ceritanya bahwa kita tuh punya kelebihan semua lalu satu kelemahan di orang lain. Nggak ada. Kita punya kelebihan, bisa saja kelebihan saya kelemahannya Angga, kelebihan Angga kelemahan saya. Nah, dari situlah maka kita semakin menyadari bahwa nggak ada orang yang sendiri yang hebat. Dari sini kita akan saling membutuhkan. Saya butuhkan Angga, saya butuhkan Anton, saya butuhkan teman-teman yang lain, bahwa saya mulai melihat, keren ya. Nah, kadang-kadang kalau nggak ada roh pemberdayaan kan kita nggak mau orang lain hebat.
Kita maunya kita yang hebat. Kalau perlu kalau ada orang yang lebih hebat, kita turunkan, kita hancurkan. Nah gini enggak. Kita mengakui kehebatan orang lain, bahkan kita berani mengakui kelemahan kita. Ya menurutku itu keren. Itu nggak bisa cuma hanya diajarkan, tapi harus dibangun dengan konsisten dengan yang namanya roh pemberdayaan ini sendiri. Oke, berarti saya tertarik tadi dengan yang dikatakan Ko Budi bahwa spirit of empowering itu sudah menjadi budaya SMCC. Berarti kalau menjadi budaya itu otomatis orang yang masuk, mereka otomatis akan mengikuti budaya tersebut tanpa istilahnya itu mereka sadari, mereka akan akhirnya mereka menghidupi. Nah, pertanyaan gini, kalau misal ada orang-orang yang mereka sudah rindu untuk memberdayakan, apakah ada tahapan-tahapan yang mungkin bisa dijelaskan kepada para changer, ya? Tahapan-tahapan dalam memberdayakan itu bagaimana sih? Contoh misal, kalau kita ingin berpacaran, nah itu kan ada tahapannya ya, perkenalan, terus mengenali keluarga dan sebagainya. Nah, kalau untuk memberdayakan sendiri, apakah ada tahapan-tahapan yang bisa membuat para changer ini bisa memahami konsepnya, step-stepnya? Dari Ko Budi atau Ko Angga dulu? Silakan. Ya. Jadi gini, kita coba mengawinkan dari sisi sistemnya yang SMCC ya. Jadi ini otomatis ya kalau kita mulai berbicara tentang SMCC, sebetulnya ini adalah satu paket ya dari visi Change Movement, Community, Fathering. Nah, lalu kemudian kan kita kan sudah ada istilah di SMCC ini ada yang namanya jemaat, ya kan? Lalu naik lagi jadi murid, ya kan? Naik lagi jadi leaders, pemimpin. Di mana pemimpin ini termasuk yang pemimpin komunitas, pendidik jemaat. Ya, pendidik jemaat ini yang membawai sebuah ibadah, kelompok 120 yang kita sebut. Kemudian ada Jarpim, yaitu jajaran kepemimpinan yang membawai 2 kelompok 120 dan ada penatua. Nah, kalau kita kawinkan dengan dua hal ini adalah yang pertama, kita melihat dari sisi dia sebagai jemaat misalkan yang masuk otomatis kan gini, oh ini orang ini siap diberdayakan. Sekali lagi ya bahwa orang yang kita berdayakan ini bukan berarti bahwa semua orang harus kita berdayakan, tergantung dari sikap hati orang tersebut. Harapannya begitu dia masuk di SMCC, mereka tahu dan mereka melihat kan dari semua apa yang ada. Bagaimana para pemimpin kita semuanya harus bersikap punya roh pemberdayaan, artinya mereka rindu untuk berbagi, nggak pelit ilmu, terus selalu rindu belajar, antusias, berbagi. Nah, dari situ ketika kita melihat ada orang yang siap diberdayakan ini, maka kita kan sudah jelas bahwa sistem tahap-tahapnya jelas. Dari jemaat, bahwa kita di dalam pikiran kita dia harus jadi pemimpin satu hari. Harus begitu. Yang ada dalam benak kita harus jadi pemimpin dia. Tapi jadi pemimpin kan nggak cuma dideklarasi, mulai hari ini kamu jadi pemimpin. Karena setiap orang kan relatif, makanya kita buat ada sistem. Sistem apa itu? Dari jemaat, yang jelas mereka harus ikut dalam komunitas. Nah, di komunitas itu diberdayakan, mereka mulai berkenalan, mereka mulai bisa sharing satu dengan yang lain, dan akhirnya yang terjadi begitu mereka udah merasa nyaman, maka pemimpin komunitas akan sodorin mereka, mau nggak jadi jemaat kalau udah mulai hadir terus di dalam komunitas. Nah, ketika dia jadi jemaat, yang pertama kali ada yang namanya pendampingan tentunya kan. Nah, pendampingan ini udah empowering. Kita udah minta ada orang damping ini kenapa? Memastikan apakah dia udah selamat, betul-betul udah bertobat. Karena nggak semua orang Kristen tuh udah lahir baru. Ada banyak Kristen agamawi yang dari lahir dia nggak ngerti arti kata perjumpaan. Jadi pendamping ini udah memastikan dia. Ini anak ini udah lahir baru belum ya? 2, udah baptis Roh Kudus belum ya? Baptis air belum ya? Nah, ini didampingin, digiring. Nah, ini adalah salah satu bentuk empowering tanpa orang itu sadari. Kita giring, kita cerita tentang Yesus, kita bawa dia, dan kita bawa dia ikut Bible study. Nah, jelas kan? Jadi Bible study, di-equip lagi mereka di situ, di-empowering lagi di situ. Dengan apa? Pembelajaran Alkitab tentang keselamatan, itu masuk di dalam From Foundation, atau kita sebut biasanya FF 1, 2, 3, 4. Nah, di situ udah diberdayakan lagi. Sambil terus didampingi, maka dia diberdayakan lewat Bible study, lewat pendamping, lewat pemimpin komunitas. Dan akan terus digiring sampai dia menyelesaikan Bible study FF ini 1, 2, 3, 4. Diharapkan bahwa satu kali mereka mau komitmen jadi pemimpin, diwawancara. Ya kan, ketika dia mau diwawancara oleh pendidik jemaat dengan didamping pemimpin komunitas, dia jadi murid. Tujuannya murid apa? Murid ini dipersiapkan jadi pemimpin. Nah, jadi jelas bahwa
Kapan orang ini pendampingan akan selesai? Pendampingan akan digiring terus sampai dia menemukan Bapak rohani. Bayangkan, kalau dia sudah ketemu Bapak rohani, dia di gereja di-equip lewat Bible study, di komunitas dia di-empower oleh pemimpin komunitas, di Bapak rohani. Jadi double, bahkan mungkin triple. Ya, pendampingan di mana semua orang bisa terjadi yang namanya pemberdayaan. Itu tahap-tahapnya seperti itu. Dari yang Ko Budi tadi sampaikan, berarti kalau di SMCC sendiri, cara kita memberdayakan itu ada dua, yaitu seseorang itu pertama diperlengkapi, setelah itu diberi kepercayaan. Ya, tadi dari awal mereka tamu diperlengkapi jadi jemaat, setelah itu diperlengkapi lagi menjadi murid. Seperti itu, alur yang memang SMCC buat. Jadi diberi kepercayaan, setelah itu diperlengkapi. Nah, sementara kan value empowering ini kan juga harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya berbicara tentang masalah di SMCC. Nah, kira-kira kalau kita mengempowering orang-orang di luar, orang-orang sekeliling kita, kan sulit kita melakukan seperti jemaat, jadi murid, jadi pemimpin. Ada atau tidak guidance? Jadi mungkin ada para changer di tempat ini ya, yang mereka tidak bergabung di SMC, tapi mereka rindu untuk mengempower orang. Kira-kira apa step-step yang harus mereka lakukan? Silakan, mungkin Ko Angga bisa ceritakan. Dia nih. Ya. Padahal tadi jelas loh, poinnya ke Budi jelas. Dia mengutip statementku, sekarang dilempar ke kamu. Saya rasa dia akan jauh lebih. Jadi kalau dari Ko Budi tadi kan mengempowering orang-orang yang ada di SMCC, itu diberi jenjang, diberi kepercayaan dan sebagainya. Nah, sementara kalau buat orang-orang di luar ini kan kita sulit memberi jenjang dan sebagainya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan empoweringnya? Sebetulnya bisa dikatakan begini ya, tahapan empowering ini yang pertama itu kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh pelit ilmu ya. Tadi Budi sebetulnya juga sudah cerita ya, kita nggak boleh pelit ilmu. Jadi dalam arti bahwa kita berjumpa dengan siapapun juga, ya kan, ini kan konteksnya kan di luar sistem SMCC, betul ya, konteksnya kan di sana. Nah, kita berjumpa dengan siapapun juga, nah itu kita harus menyadari bahwa kita bukan orang yang pelit ilmu kalau kita bicara empowering. Ya, kenapa kita harus belajar memandang bahwa setiap orang itu pasti ingin berdaya guna sekali lagi, ya kan? Termasuk itu di pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh pelit ilmu, itu yang pertama. Nah, kemudian seiring dengan pertumbuhan kemampuan orang tersebut, ya kan, kita tidak boleh ragu untuk memberi dia kesempatan. Memberi kesempatan bagaimana maksudnya? Memberi dia kesempatan untuk praktek. Jadi kan kita sudah berbagi ilmu kan? Ya taruhlah misalkan aja tukang las gitulah ya, karena ini kan kita pakai face shield mirip tukang las ya. Ya, jadi misalkan aja contohnya tukang las misalkan. Waduh, dia kepingin belajar skill baru. Ya, taruhlah kita di sini kan pemakai face shield ya kan. Nah, kita ajarin dia cara ngelas misalkan. Ya kan? Kita berbagi ilmu. Nah, setelah kita berbagi ilmu tentang cara ngelas, maka dia juga harus belajar untuk praktek kan. Nah, kita beri dia kesempatan untuk praktek. Seperti itu. Ya, karena kalau dia tidak pernah praktek, istilahnya kita tidak pernah memberikan kesempatan. Sebetulnya poinnya itu bukan masalah dia praktek atau tidak, tapi kita memberi kesempatan enggak. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan kesempatan, ya dia juga tidak akan pernah bisa praktek kan? Ya kan? Nah, meskipun mungkin tahapannya masih dalam bentuk pengawasan, misalkan demikian. Ya, jadi dia praktek, kemudian kita memberikan pengawasan, dan di situ kita juga memberikan masukan-masukan. Ini saya hanya bicara konteks dari sisi kita dulu ya, bukan dari sisi dia ya. Ya, dari sisi dia pun juga harus ada kriteria-kriteria yang harus dia miliki supaya dia juga bersedia untuk didaya gunakan, istilahnya begitu. Nah, setelah kita berikan kesempatan, ya kan. Nah, tahapan akhir ya, saya bicara langsung loncat pada tahapan akhir. Kalau memang dia sudah betul-betul menunjukkan potensinya dan lain sebagainya, nah dari pihak kita juga bersedia untuk menjadi rekan. Ya, jadi bukan berarti kita harus memandang dia di bawah terus, ya kan? Kalau dia memang sudah berdaya guna terus, nah
bisa saja dia suatu saat menjadi rekan. Ya, rekan ini sudah bicaranya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ada tahapan memberikan kepercayaan kepada dia. Oke. Gitu. Pernah atau tidak ketemu dengan orang yang memang sulit kita berdayakan? Ya kan? Ini kan menjadi salah satu tantangan. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan dari Ko Budi dan Ko Angga, tantangan-tantangan apa saja sih yang selama ini dialami pada waktu kita memberdayakan orang? Kan pasti kan sejak tadi ini ceritanya, kalau misal orang itu punya hati yang mau belajar semuanya, tentu saja ini akan bagus. Tetapi pernah atau tidak ketemu dengan orang-orang yang memang kita sudah mau rindu memberdayakan, kita mau berbagi ilmu, tapi mereka enggan untuk itu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oh, itu pasti banyak ya. Oke. Maksudnya orang yang kayak begitu itu pasti banyak sekali gitu. Ya, kenapa banyak sekali? Karena untuk orang bisa diberdayakan itu tentunya seperti tadi ya, dia suka belajar ya. Jadi dia harus punya hati yang mau dibentuk atau hati yang suka untuk belajar. Oke, ini berarti sudah masuk kriteria seseorang yang mau diberdayakan seperti apa berarti ya? Sudah masuk kriteria tadi seperti ya itu ya? Kan konteksnya akan menemui orang yang susah tadi kan ya? Oke, ya. Ya, nah maksud saya gini, kenapa kok saya bilang banyak? Karena yaitu kriteria untuk orang diberdayakan itu tentunya kan punya hati yang suka belajar. Nah, masalahnya hati yang seperti itu jarang ditemui. Oke. Makanya kalau kita bicara bagaimana kalau menemukan orang yang susah mau belajar, loh itu justru yang paling banyak. Oke. Ya. Jadi menemukan orang yang suka untuk belajar, menurut saya itu jarang. Yang terbanyak adalah orang merasa dirinya mampu, orang merasa dirinya hebat, ya kan, orang merasa dirinya unggul daripada yang lain. Jadi istilahnya ketemu orang lain itu langsung sikapnya itu, kamu itu siapa sih? Istilahnya gitu loh. Ya. Nah, itu sebetulnya sudah merupakan mental untuk waduh, orang ini sulit ini untuk diberdayakan. Jadi sebetulnya sulit atau tidak itu lebih banyak terbentur kepada ya memang mentalitasnya dia dalam tanda kutip sombong seperti itu. Ya, itu akan menjadi problem pertama. Nah, kalau menemui orang yang sulit yang jenis seperti ini, kalau saya terus terang saya biarkan terlebih dahulu. Istilahnya gini, biarkan dia mempunyai kesempatan untuk terbentur. Karena jenis model begini kalau tidak diberi kesempatan untuk terbentur, dia tidak akan pernah menyadari bahwa dia membutuhkan orang lain untuk memberdayakan dia. Oke, kalau ini terhadap orang di luar otoritas kita atau orang di luar SMCC mungkin jauh lebih mudah ya. Artinya kita kepengen memaksimalkan, dia tidak mau sudah. Tapi kalau misal orang ini di dalam koridor jemaat SMCC sendiri juga, apakah kita biarkan? Kalau kita membiarkan, kira-kira bagaimana nanti dampaknya? Oh, kalau untuk lingkungan internal, ya saya menyarankan sih dua. Yang pertama, kamu tidak harus belajar dari saya. Kamu bisa belajar dari yang lain. Ya, karena saya berprinsip yaitu ya, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya kan, Paulus kan bilang kan, kita hanya menanam atau menyiram. Tapi pertumbuhan kan datang dari Tuhan. Nah, jadi kalau ketemu orang sulit, simple banget sih cara pandang saya. Cara pandang saya yaitu yang pertama, kamu bisa belajar dari yang lain, tidak harus dari saya. Jadi saya pun juga tidak punya beban untuk harus mengempower kamu. Dan saya bisa istilahnya itu edifikasi, ya kan, saya bisa kenalkan misalkan, oh kalau dengan Budi kamu bisa belajar ini, dengan Anton kamu bisa belajar ini, dengan David, dengan Jeffrey, ya dengan siapapun kamu bisa belajar ini. Nah, silahkan. Seperti itu. Diarahkan ke orang lain ya. Mungkin saja dia tidak cocok dengan kita, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua berlaku yang tadi. Saya beri kesempatan dia untuk terbentur dengan ya entah kesombongannya dia atau entah itu dengan dia merasa mampu, dia bisa sendiri. Oh ya, silakan. Dan saya tunggu aja momen kebenturnya. Itu. Baik, saudara. Nanti kita akan lanjut di segmen yang kedua ya. Jadi kita akan mendengarkan dari sisi Ko Budi Utomo, bagaimana kalau kita menghadapi jemaat kita yang mereka itu memang sulit untuk diberdayakan.
tetap di dalam program kita All About SMCC.